Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Meski kondisi warga Kajai belum pulih, namun mereka tetap memberikan sumbangan untuk korban gempa Cianjur. Terowongan bekas penjajah Belanda masih kokoh hingga saat ini dan cocok untuk objek wisata sejarah. Seorang mahasiswi kampus negeri ini hanya bisa menangis dan meminta belas kasihan petugas agar kendaraannya tidak ditahan. Laju kendaraan mahasiswi tersebut dihentikan petugas pada Rabu pagi karena tidak menggunakan nomor polisi. Meski menangis terseduh-seduh, petugas unit lantas Polsek Koto Tangah tetap menindaknya dengan memberikan surat bukti pelanggaran. Meski sepeda motornya tidak ditahan, namun STNK-nya disita petugas. Kanit Lantas Polsek Koto Tangah mengatakan, saat ini mereka akan menilang atau menahan kendaraan yang tidak menggunakan plat nomor polisi. Ya, tadi ada salah satu pengendara yang menangis karena tidak menerima waktu kita melakukan penindakan terhadap pelanggaran KNKB, kita lakukan penilangan terhadap kendaraan motor listrik. Kesalahannya waktu kita pengendara di jalan, kita melihat dia tidak memakai plat nomor, kita pinggirkan. Saat ini Jamak mengendarai sepeda motor meski belum memiliki nomor plat kendaraan. Hal itu terjadi karena mereka malas menjemputnya ke kantor Samsat usai membeli sepeda motor baru. Pasalnya, nomor plat tersebut tak langsung tersedia saat warga membeli kendaraan baru. Petugas Samsat butuh waktu 2 hingga 3 hari untuk menyiapkannya. Robiham melaporkan dari Padang. Kondisi cuaca yang berubah-ubah ternyata membawa penyakit bagi masyarakat. Salah satunya penyakit demam berdarah. Saat ini ada 8 pasien demam berdarah yang dirawat di Puskesmas Koto Panjang, Ikua Koto, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang. Cuaca yang tak menentu ini akan terjadi hingga akhir tahun 2022. Kondisi ini menyebabkan DBD menjadi penyakit yang perlu diwaspadai. Kepala Puskesmas Koto Panjang Ikua Koto, Kota Padang mengatakan, DBD menjadi penyakit yang akan banyak muncul akibat cuaca buruk dan lingkungan yang tidak terjaga kebersihannya. Cuaca yang begitu buruk, kadang panas, terlalu panas, kadang hujan, itu nanti akan mengacu pada berbagai penyakit. Demam berdarah ada, flu, batuk. Jadi kita udah antisipasi juga kepada masyarakat, kita udah edukasikan, kemudian juga kita udah promosikan tentang penyakit-penyakit tersebut. Masyarakat diimbau selalu menjaga kebersihan dan tidak membiarkan adanya genangan di sekitar rumahnya. Meski ada warga yang dirawat akibat DBD, hingga saat ini belum ada pengasapan untuk membasmi jentik nyamuk yang dilakukan Dinas Kesehatan Padang pada daerah-daerah yang rawan. Robiham melaporkan dari Padang. Walau kondisi perekonomian warga Kajai di Pasaman Barat sendiri belum pulih 100% akibat gempa akhir Februari lalu. Namun kepedulian sosial mereka terhadap korban gempa Cianjur, Jawa Barat tetap tinggi. Terbukti, warga Kajai menyumbangkan beras, sembako, baju layak pakai, dan uang tunai yang dikumpulkan di kantor Wali Nagari. Setelah 2 minggu dikumpulkan, Rabu siang, pemerintah Nagari menyalurkan bantuan itu. Bantuan tersebut berupa beras hampir 4 ton, puluhan paket sembako, baju layak pakai, dan uang tunai 51 juta rupiah. Rencananya bantuan akan diantarkan langsung ke Cianjur dengan menggunakan 1 unit mobil truk
diiringi oleh perwakilan pemerintah Nagari Kajai. Dari hasil dari donasi masyarakat Nagari Kajai, dimana donasi ini kami sumbangkan sebenarnya sebelum seberapa yang kami terima dari hasil gempa bencana kami kemarin, tapi masyarakat kami sudah berupaya memberikan sumbang untuk Cianjur. Mudah-mudahan nanti dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Cianjur. Dan sumbangan ini seolah berangkat hari ini dan kami pun akan mengiringi sumbangan ini sampai ke Cianjur nanti. Menderita akibat bencana telah dirasakan warga Kajai. Bahkan hingga saat ini, banyak dari mereka yang kehilangan tempat tinggal dan masih menumpang di rumah saudara. Bantuan hunian tetap yang dijanjikan pemerintah belum terwujud seluruhnya. Saat ini, baru ada 50 hunian tetap yang telah jadi dari lebih 1.000 hunian tetap yang dibutuhkan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Bila berkunjung ke Salido Saribulan, Kanagarian, Ampek Jurai, pesisir selatan, maka pengunjung akan menjumpai beberapa bangunan bekas penjajah Belanda. Salah satunya adalah dam dan terowongan, tempat saluran air. Sebelum Indonesia merdeka, hingga kini belum ada satupun bangunan yang mengalami kerusakan dan bocor, meski selalu dilalui air dengan arus yang deras. Kekokohan terowongan tersebut masih bisa disaksikan secara langsung. Salah seorang saksi hidup mengatakan, kekokohan bangunan tersebut tidak lepas dari upaya pemerintah Belanda pada zaman dulu yang membawa warga untuk bekerja dan diupah cukup tinggi pada saat itu. Bahkan, para pekerja juga didatangkan dari Pulau Jawa. Air yang mengalir sepanjang 3 km ini dimanfaatkan sebagai PLTA hingga saat ini. Bahkan dulunya, PLTA yang ada di Salido Saribulan ini menjadi salah satu pemasok listrik untuk pabrik semen di Indarung, Padang. Material batunya diambil dari sungai yang ada di nagari setempat. Pasirnya diolah dengan cara disaring dan dibersihkan, serta ditambah dengan adukan semen yang lebih banyak. Sehingga bangunannya sangat kuat. Membuat perusahaan kata tadi ya. Wah, ya biayai di negari kata tadi karenanya dapat negari punya jajah apa katanya ya. Masyarakat banyak masyarakat di lain tu datangnya bagai. Jawa. Gajinya tu. Digaji. Iya, orang tu ya. Gaji mahal gaji suku dia. Kamu di doa. Sudah tu kan rantai Jepang. Masuk Jepang ada kerja pakai Jepang ni je baru jambat tangga dia nanti ada seketek. Di batang air yang kuih mahal beli. Iya. Ya, kalau suku Belanda itu bukan lama yang menjajah Indonesia ni nak main pasar dah. Iya. Yo nyumbuk-umbuknya gitu. Selain terowongan dan dam, di sini juga terdapat batu nona. Konon, ceritanya batu yang berbentuk kursi ini menjadi tempat duduk noni-noni Belanda pada zaman dulu. Noni-noni merupakan istilah bagi wanita Belanda yang muda. Rencananya, potensi wisata yang syarat dengan peninggalan sejarah tersebut akan dihadirkan sebagai modal pembentukan desa wisata sejarah di pesisir selatan. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Mariana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.